Rusia melontarkan kecaman keras terhadap Prancis setelah Paris dan Kiev menandatangani perjanjian pembelian 100 jet tempur Rafale beserta perlengkapan militer lainnya. Kesepakatan itu diumumkan bersamaan dengan kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Paris pada Senin 17 November. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut keputusan Prancis sebagai langkah yang semakin menjauhkan upaya mencapai perdamaian. Ia menilai penandatanganan kontrak tersebut hanya memperkuat eskalasi konflik. Paris sama sekali tidak membantu menciptakan perdamaian, tetapi mendorong sikap militer dan pro-perang, ujar Peskov, seperti dikutip Eurasian Times. Ia menambahkan bahwa apapun jenis pesawat yang dikirim kepada Ukraina, tidak akan mengubah situasi di garis depan dan dinamika pertempuran. Pernyataan itu muncul saat Istana Elysee mengonfirmasi rangkaian kesepakatan pertahanan yang diteken Zelensky bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam kunjungannya, Zelensky menyebut kerja sama terbaru ini akan memperkuat kemampuan pertahanan udara Ukraina yang selama ini menjadi salah satu prioritas utama Kiev. Kami akan memiliki salah satu sistem pertahanan udara terkuat di dunia, ujar Zelensky dalam pernyataannya. Komitmen jangka panjang hingga 10 tahun. Menurut keterangan Istana Elysee, proses pembelian 100 jet Rafale ini direncanakan berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun. Selain pesawat tempur, dokumen kesepakatan mencakup pembelian perlengkapan militer lain, mulai dari drone, radar, hingga pengembangan sistem pertahanan udara sampai generasi baru. Macron menjelaskan bahwa sejumlah pengiriman drone dan bom akan dilakukan dalam jangka waktu singkat, sedangkan program manufaktur untuk 3 tahun mendatang telah disusun berdasarkan kebutuhan Ukraina. Kami berkomitmen pada langkah-langkah yang dapat memperkuat pertahanan Ukraina dalam periode yang sangat menantang ini, kata Macron. Ia menilai situasi konflik masih menunjukkan peningkatan intensitas dari pihak Rusia. Rusia memilih memperpanjang dan meningkatkan perang ini, ujarnya, seraya berharap bahwa peluang perdamaian tetap ada sebelum masa jabatan Presiden Prancis berakhir pada 2027. Kesepakatan pengadaan Rafale ini menambah daftar dukungan Prancis terhadap Ukraina setelah sebelumnya Paris mengirim jet tempur Mirage. Namun, ini menjadi kali pertama Prancis menjanjikan pengiriman Rafale dalam jumlah besar. Konteks kunjungan Zelensky dan situasi di lapangan. Kunjungan Zelensky ke Paris merupakan yang ke-9 sejak invasi besar Rusia dimulai pada Februari 2022. Langkah diplomatik itu dilakukan menjelang musim dingin yang diprediksi menjadi periode sulit bagi Kiev, terutama karena tekanan militer Rusia meningkat di beberapa front. Pada malam sebelum kunjungan tersebut, serangan udara Rusia dilaporkan menewaskan 3 warga di wilayah Kharkiv. Selain itu, serangan terhadap blok apartemen di Kiev pada Jumat 14 November mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pasukan mereka berhasil merebut 3 desa di wilayah timur Ukraina. Klaim tersebut menunjukkan pergeseran situasi di beberapa area pertempuran, meskipun efektivitas strategi kedua negara masih terus berkembang. Upaya mencari penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi juga belum menunjukkan kemajuan berarti. Kesepakatan damai yang sempat didorong oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berhasil terwujud karena Rusia menolak menerapkan gencatan senjata. Pembiayaan dan respons Eropa. Prancis berencana menggunakan anggaran nasional dan mekanisme pinjaman Uni Eropa untuk membiayai paket pertahanan bagi Ukraina. Namun, terdapat potensi keberatan dari Jerman terkait mekanisme pendanaan tersebut, terutama bila menyangkut kontribusi keuangan Uni Eropa dalam jumlah besar. Meskipun demikian, Prancis menegaskan bahwa dukungan terhadap Ukraina bukan hanya soal bantuan militer, tetapi juga penguatan kapasitas pertahanan jangka panjang. Dokumen yang diteken kedua negara mencakup rencana kolaborasi dalam riset dan produksi sistem persenjataan tertentu. Bagi Kiev, peningkatan kapasitas pertahanan udara menjadi prioritas utama menjelang musim dingin. Zelensky menyebut kesepakatan ini sebagai kesepakatan bersejarah yang diyakini dapat meningkatkan kemampuan Ukraina menghadapi rangkaian serangan drone dan rudal. Isyarat soal perang berkepanjangan. Di tengah kesepakatan besar ini, berbagai analis menilai dinamika konflik masih sangat bergantung pada perkembangan strategi di lapangan serta kelanjutan aliansi internasional. Macron menyampaikan bahwa perdamaian baru dapat terbangun dengan syarat adanya angkatan bersenjata Ukraina yang tangguh. Ia menegaskan, tidak akan ada perdamaian berkelanjutan tanpa kapasitas pertahanan yang kuat. Meski pernyataan Peskov menyebut bahwa pesawat tempur baru tidak akan mengubah konstelasi pertempuran, Ukraina tetap menilai dukungan jangka panjang dari negara barat sebagai elemen penting untuk mempertahankan wilayahnya. Rusia dan Prancis sama-sama mengambil posisi tegas, menunjukkan bahwa diplomasi dan upaya deeskalasi konflik masih menghadapi tantangan besar. Dengan rencana pengiriman Rafale yang diperkirakan baru terrealisasi setelah perang berakhir, implementasi kesepakatan ini diperkirakan lebih berdampak pada strategi pertahanan jangka panjang Ukraina.